Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti bersuka cita ya, karena pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan memuji menyembah nama Tuhan di hari Minggu ini. Oke, pasti adik-adik semua pasti kangen ya sama sekolah minggu. Untuk itu sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu sebagai pembukaan sekolah minggu ini. Nyanyi lagu apa ya? Kita ini karena hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, jadi kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Bisa tepuk tangan ya semuanya. Udah bersukaria nih karena habis menyanyikan pujian bagi Tuhan. Oke, untuk itu selanjutnya kita akan mulai sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Selamat pagi Bapak. Pada hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami, persiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami di sini juga mau memuji menyembah nama Tuhan dari hati kami yang paling dalam untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Yeay. Adik-adik semua udah siap belum menerima firman Tuhan? Oke, pastinya udah siap ya. Untuk itu coba siapin Alkitab, tunjukin Alkitabnya. Oke, sudah siap ya Alkitabnya. Kalau tidak ada Alkitab yang cetak, bisa minta tolong ibu atau bapak atau kakak untuk pakai Alkitab yang di HP, nggak apa-apa. Tapi kalau ada Alkitab yang cetak itu lebih baik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Oke, siap ya? Kita akan nyanyi baca kitab suci. Sambil tepuk tangan ya semua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
pagi adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya pagi ini? Pasti sehat kan? Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar bareng-bareng dengan tema selalu berdoa. Nah di sini adik-adik siapa yang setiap hari berdoa? Coba angkat tangan yang tinggi. Mantap sekali. Pasti anak-anak Tuhan yang manis pasti rajin berdoa dong ya. Oke, nah adik-adik, pada pagi hari ini kita punya satu nats, yaitu terambil dari Mazmur 63 ayatnya yang ke-5. Oke, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Yuk, kalau udah disiapkan, kita mau baca bareng-bareng ya dari Mazmur 63 ayatnya yang ke-5. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, adik-adik di sini siapa yang sudah punya HP sendiri? Atau siapa yang suka pinjam HP mama papanya untuk berkomunikasi dengan teman yang jauh? Ayo siapa? Nah, dengan HP kita bisa saling bertukar pesan, bisa telepon, bisa video call teman-teman kita yang jauh, atau mungkin keluarga kita yang jauh dari kita, kayak gitu. Nah, dengan kita berkomunikasi dengan mereka, kita bisa tahu nih, apakah mereka saat ini sedang sedih, sedang senang, sedang sehat, atau sedang sakit. Demikian juga sebaliknya, kita juga bisa memberikan kabar kita kepada mereka, dan mereka juga tahu apakah kita juga sedang senang, sedih, sakit, ataupun sehat, kayak gitu. Pasti menyenangkan sekali ya, kita bisa saling bertukar kabar, sehingga kita bisa saling mengerti satu sama lain, bisa saling mengenal sama lain lebih dan lebih lagi. Gitu. Begitu pula dengan keluarga kita. Kita sehari-hari juga bisa nih berkomunikasi dengan mama, papa, kakak, adik, ataupun keluarga yang lain di rumah. Sehingga dengan kita berbicara kepada mereka, kita bisa saling mengerti apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dan apa yang mungkin menjadikan permasalahan atau pergumulan mereka masing-masing gitu. Jadi kita bisa saling membantu seperti itu. Nah itu kan kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita ya. Tapi gimana ya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kan kita juga perlu tahu nih gimana cara kita. Nah ada yang tahu nggak gimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Nah benar sekali. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan yaitu dengan berdoa gitu. Nah adik-adik, Tuhan itu ingin sekali kita itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, dan Tuhan itu sangat senang sekali mendengarkan doa-doa kita, dan juga Tuhan itu juga senang sekali mengabulkan doa kita di waktu yang tepat gitu. Dengan berdoa kita juga bisa semakin dekat dengan Tuhan, dan juga kita bisa menyelami apa sih isi hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Kita adik-adik. Nah, di dalam Alkitab itu juga ada loh kisah seseorang yang sangat suka berdoa, yaitu Daud. Nah, adik-adik di sini sudah ada yang pernah dengar cerita Daud belum? Sudah ya? Oh, ada yang belum juga? Oke, karena ada yang belum tahu, aku mau cerita sedikit ya. Jadi, Daud itu adalah anak bungsu dari Isai. Daud ini karena paling kecil, paling bungsu, sehingga dia itu tidak diajak main oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tidak mau bermain sama Daud, sehingga Daud hanya ditinggal di rumah gitu. Karena ditinggal di rumah, akhirnya dia membantu mengembalakan domba-domba ayahnya. Nah, waktu mengembalakan domba itu, dia sering sekali memuji Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan, kayak gitu. Nah,
ketika Daud ini tumbuh besar, dia adalah seorang panglima perang yang sangat hebat. Kenapa hebat? Karena Daud itu berhasil mengalahkan orang-orang Filistin dan juga mengalahkan Goliat yang tubuhnya sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan Daud yang hanya kecil tubuhnya gitu. Nah, adik-adik dikasihi Tuhan, cerita tentang Daud merupakan cerita heroik atau cerita kepahlawanan, kisah kepahlawanan seorang yang lemah yang bisa mengantarkannya menjadi seorang yang besar untuk bangsanya. Lalu apakah Daud ini benar-benar hebat ya sampai bisa mengalahkan Goliat? Apakah itu dengan kekuatannya sendiri? Tentu tidak. Jadi selain mengandalkan kekuatannya yang tidak seberapa itu, Daud juga sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Sangat mengandalkan Tuhan. Jadi ketika Daud merasa lemah, dia berdoa, dia berserah diri kepada Tuhan, dia memohon pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akhirnya memberikan kekuatan kepada Daud, memberikan Daud itu sesuatu yang luar biasa sehingga dia walaupun tubuhnya kecil bisa mengalahkan Goliat. Gitu adik-adik. Nah, mari kita anak-anak Tuhan di sini kita belajar dari Daud yang berani mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, berani berbicara kepada Tuhan, berani mengungkapkan apa yang dia inginkan kepada Tuhan, seperti itu. Dan juga dia juga mau memohon berkat untuk orang lain, untuk saudara-saudaranya yang mungkin saat itu menyakiti hati dia, tapi dengan kebesaran hatinya si Daud, dia mau memohon berkat buat saudara-saudaranya. Gitu adik-adik. Nah, jadi Daud itu untuk mengalahkan Goliat bukan karena kekuatan dia sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Gitu. Nah, selain Daud, ada juga loh satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa yang juga selalu berdoa. Nah, adik-adik tahu nggak siapa? Coba tebak. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu selalu berdoa sebelum dia memulai aktivitasnya. Dan Yesus berdoa. Sebelum Tuhan Yesus juga memulai mujizatnya, dia juga berdoa. Contohnya, sebelum Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, sebelum Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, dan banyak kisah yang lainnya, diawali dengan berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus beraktivitas, juga Tuhan Yesus berdoa. Bahkan, Tuhan Yesus juga memberikan contoh doa yang sangat indah untuk murid-muridnya. Ada yang tahu nggak doa apa? Ya, benar, doa Bapa kami. Nah, adik-adik di rumah sudah ada yang hafal doa Bapa kami belum? Udah ya? Oh, bagus. Ada yang belum? Nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng ya buat menghafalkan doa Bapa kami. Gitu, nanti bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak buat menghafalkannya. Oke? Nah, itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sendiri saja berdoa sepanjang waktu. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berdoa sepanjang waktu adik-adik. Gitu. Lalu bagaimana ya cara kita berdoa pada Tuhan? Jadi yang harus adik-adik ingat, ketika kita berdoa, kita harus mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita percaya di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kita. Lalu yang harus kita ingat juga, ketika kita berdoa, kita harus dalam sikap yang hormat gitu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau minta sesuatu ke orang tua, pasti sikapnya manis kan, pasti terus hormat gitu, terus manis. Nggak mungkin kalau adik-adik terus sikapnya asal-asalan, selengean, itu kan nggak mungkin. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, kita juga harus dengan sikap yang hormat. Itu biasanya kita melipat tangan dan juga menutup mata gitu. Nah, adik-adik, biar kita lebih enak belajar tentang berdoa, aku punya sesuatu nih. Bentar ya, aku punya tangan doa.
Nah, dia juga ditunjukkan tangannya di rumah. Mana tangannya? Wah, pintar sekali. Nah, ini. Jadi kan jari-jari kita ada 5 jari ya. Ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, setiap jari-jarinya itu ada simbolnya sendiri-sendiri adik-adik. Yang pertama adalah jari jempol. Nah, adik-adik, biasanya kan kalau orang-orang itu kalau misalnya mengucapkan orang lain hebat pakai jempol ya, kamu luar biasa, kamu hebat, mantap gitu kan. Nah, begitu pula dengan ketika kita berdoa, kita juga harus mengakui kehebatan Tuhan. Tuhan itu sangat hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang sangat keren pokoknya sampai kita bisa hidup sedemikian rupa. Nah, dengan jari jempol maknanya adalah Tuhan yang luar biasa, kita memuji Tuhan. Lalu yang kedua yaitu jari telunjuk. Coba mana telunjuknya, diangkat. Nah, dengan jari telunjuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa banyak pada kita. Tuhan memberikan keluarga yang hebat, Tuhan memberikan kita teman-teman yang mengasihi kita, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita akal budi, Tuhan memberikan kita matahari yang bersinar sehingga kita merasa hangat, Tuhan memberikan kita hujan sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Banyak sekali berkat dari Tuhan. Karena itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Gitu. Lalu jari yang ketiga yaitu jari tengah. Jari tengah ini kalau adik-adik lihat posisinya lebih tinggi ya daripada jari-jari yang lain. Nah, ini mengibaratkan Tuhan itu mati di tempat yang tinggi, yaitu di Bukit Golgota. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan itu mau mati, mau tersiksa, mau rela untuk dipaku tangan kakinya untuk kita menebus dosa kita. Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus memohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan, gitu. Baik yang kita lakukan kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman, ataupun pada orang sekitar kita, seperti itu. Nah, itu. Lalu jari yang keempat yaitu jari manis. Nah, biasanya orang dewasa sudah menikah, jari manisnya itu ada cincinnya adik-adik. Nah, ini berarti melambangkan hubungan yang manis dengan orang-orang di sekitar kita. Begitu pula dengan berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus mengingat orang-orang di sekitar kita yang perlu kita doakan. Kita bisa mendoakan orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau mungkin orang-orang lain yang perlu kita doakan, seperti itu. Nah, lalu jari yang kelima, yang paling kecil, namanya apa? Jari kelingking. Nah, jari kelingking ini menggambarkan diri kita yang kecil, yang lemah, dan kita juga bisa berdoa pada Tuhan, berdoa untuk diri kita sendiri, untuk setiap apapun yang kita rasakan, apapun yang mungkin ingin kita ungkapkan kepada Tuhan, kita bisa berdoa seperti itu. Jadi itu ya adik-adik, ini adalah tangan doa. Nah, masih kan nggak tadi setiap tangannya mewakili apa? Nah, ingatin ya. Yang pertama jari jempol, dan mengingatkan kita harus memuji Tuhan karena kehebatan Tuhan. Yang kedua jari telunjuk, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Lalu jari yang ketiga, jari tengah, itu adalah kita harus ingat akan dosa kita, sehingga ketika kita berdoa kita harus mohon ampun atas dosa-dosa kita, kayak gitu. Jari keempat adalah ketika kita berdoa, kita tidak boleh lupa untuk mendoakan orang lain. Lalu jari yang kelima, jari kelingking, ketika kita berdoa juga kita menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang kita inginkan, seperti itu adik-adik. Nah, untuk berdoa kita juga bisa berdoa di tempat yang mungkin nyaman buat kita, biar lebih fokus berdoanya. Kita bisa masuk ke dalam kamar lalu berdoa kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa setiap hari kita harus
menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, waktu khusus untuk kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati hari-hari kita, dan juga Tuhan bisa tahu apa yang kita inginkan gitu. Nah, adik-adik, berdoa itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus selalu berdoa gitu. Nah, jadi mulai sekarang harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Oke? Sip. Nah, itu dia selalu kita pada pagi hari ini. Semoga dengan firman pada pagi hari ini kita akan semakin dekat sama Tuhan. Amin. Oke. Adik-adik, sebelum kita menutup minggu pada pagi hari ini atau menutup firman kita pada pagi hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa yuk. Coba mana sikap yang rapi, yang hormat, kita mau satukan hati kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu berdoa Tuhan, karena doa adalah cara kita, cara kami untuk berbicara dengan Engkau. Tuhan, apabila pada saat kami menyampaikan firman Tuhan tersebut saung kesalahan Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Doa yang jauh sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama aku. Gimana nih firmannya? Pasti pada dengerin kan, pada nangkep kan tadi? Apa ayo? Yaps, benar banget. Kalau kita itu harus senantiasa berdoa. Ya, siapa yang di sini rajin berdoa? Pasti kalian semua rajin berdoa ya. Mau makan, mau tidur, mau belajar, dan lain-lain. Oke, setelah ini kita mau menyanyi lagi. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu. Sambil tepuk tangan ya. Masuki penghujung sekolah minggu pada hari Minggu ini, dan kita mau berdoa. Oke, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus telah memberkati kami, Tuhan Yesus telah membuka hati kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa mengerti bahwa kita harus berdoa senantiasa, harus berkoneksi, berkomunikasi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Oke, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Tak Tik Tak. Yuk, tepuk tangan.